Mr. Tukul sebelumnya, Solehpati mengalami gangguan saat melakukan proses pelukisan. Akankah lukisan sosok penunggu danau cermin berhasil diselesaikan? Pemirsa Mr. Tukul jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Inilah hasil kanvas lukisan yang dilukis oleh Kang Solehpati. Energi yang ada di danau yang sangat luar biasa sekali, kekuatan energinya. Kang Solehpati bisa diceritakan ini? Iya Mas, ini sosok ular putih dan oranye itu ternyata kakak beradik Mas. Oh, kakak beradik. Jadi yang adiknya itu yang putih, yang kakaknya yang lebih jahat itu orange. Terus itu yang ada putih itu Mas, putih besar itu sebenarnya kalau tidak terbang seperti kelelawar, tapi raksasa itu. Oh itu. Dia punya sayap ternyata. Ketika saya berantem sama dia tadi itu, dia saya itu masih tersembunyi di belakang. Tapi ketika saya berhasil lagi, dia terbang dan sayapnya mengepak-ngepak itu. Agar danau ini kembali netral, dan kita doakan untuk korban juga dan untuk kepentingan masyarakat semua. Gimana kalau kita doa bersama-sama biar nyaman, aman, biar ada aktivitas kembali normal, orang berlalu lalang, warga sekitar tidak ada rasa ketakutan. Doa silakan Kang Solehpati. Bismillahirrahmanirrahim. Adem. Mas Tukul, sepertinya ada energi yang di sebelah sana Mas, puncak Mas. Ini saya ngajak Mas. Iya, Mas. baru Mas, mau ngomong. Hati-hati, hati-hati. Dari laporan Ibu RT ke tim Mr. Tukul, katanya ada gangguan kuntilanak berkeliaran yang sangat luar biasa sih. Di daerah mana ini Bu? Sosok Mbak Kunti, kalau di sini kita panggil Mbak Kunti. Mbak Kunti itu cantik, putih, tapi dia sering menampakkan diri sama warga saya terus. Ya. Jadi sekeliling kampung saya ini, RT saya ini dia sering menampakkan, dia suka ketawa. Iya. Nah, di manakah tempat yang diceritakan tadi, dan nanti kita juga akan mendatangi tempat itu. Energi apa yang nanti akan terlihat oleh tim Mr. Tukul Jalan. Gitu terus. Mr. Tukul Jalan. Kuntilanak merupakan sosok hantu wanita gentayangan yang meninggal dunia karena hamil atau melahirkan anak. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan berupa hantu wanita cantik yang sering meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Dan sebagai penanda kemunculannya, seringkali diiringi harum bunga kamboja atau melati. Namun apa jadinya apabila fenomena kuntilanak ini hadir di sekitar Anda? Hal inilah yang dialami oleh kampung Rawamangun Lamaru. Kehadiran kuntilanak yang kerap bergentayangan menghantui seluruh warga desa, menjadi sebuah teror mencekam jika malam telah tiba. Kalau lihat kunti itu nggak cuma di satu tempat Mas, kalau di sini di daerah-daerah tempat-tempat yang sepi biasanya dia ada pasti. Kayak di jalan sini mungkin sering banget lihat, nggak cuma kunti, malah hampir setiap hari saya kan sering main ke atas, sering main ke danau. Di sana hampir setiap hari saya lihat, pasti saya lihat. Cuman saya nggak berani aja ngomong, nggak berani ngomong. Ya diam aja di situ, nggak kemana-mana. Paling sering saya lihat sih dia di pinggir danau sering main-main air. Nah pasti shock lah Mas, kaget kan. Kan namanya orang takut, jadi nggak selalu kita liatin terus ya, tiba-tiba lama-lama hilang. Saya nyata lihat sendiri itu. Orang nggak jauh dari mobil saya itu, sekitar 1 meter mungkin. Nampak betul itu, saya lihat itu.
Cuma aku pura-pura nggak lihat. Namanya juga ya merasa juga takut ya kan. Juga merinding gitu loh. Melihat itu. Ya dia sekitar sejengkal dari tanah. Kalau kuntilanak. Ini dia sepertinya semuanya kayaknya diputarin kunti ya. Oh, ini? Iya mas, banyak. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia game di seluruh alam semesta yang indah ini. Ya. Sekarang saya berada di lokasi Kampung Rawamangun, Lamaru, Balikpapan. Dan masih bersama Pria Winata. serta Bu RT Saskia Meka. Nah, dikabarkan di daerah ini seringkali berkeliaran sosok kuntilanak. Bu RT, di mana saja kuntilanak sering menampakkan diri ini? Sebetulnya dia itu keliling ya mas ya, keliling kampung saya. Entah dia itu aktif jadi ronda gitu ya. Nah, jadi dari jalan masuk Rawamangun itu Ketawa, cepet banget sampai sini. Dari tadi kan mas. ikutin dari depan tadi pak ya. Ih, merinding. Ih. Kalau sama saya mungkin udah friend kali mas. Udah friend. Jadi dia sering. Saya nggak takut sih sama dia, cuman yang sering di atas ini di sini. Iya, Atas itu. aduh. yang sering ngelihat penampakan itu dia sama laki-laki. Laki-laki memang. Iya agak genit mas. Laki-laki yang ganteng terutama mas. Oh, amin. Itu Mas Tukul tapi ada yang ketawa berarti yang suka Mas Tukul. Iya, berarti Mas Tukul kan ganteng mbak. Loh, Pesonanya itu ya Bu Iya, ya. Biasanya sih auranya. gitu. Nah, saya nggak mengganteng tapi bisa menghipnotis wanita. Di sosok-sosok itu dia, saya punya posyandu nih, sering dia duduk di situ. Posyandu, maghrib atau pas malam anak-anak pulang dari kuliah atau dari sering lihat sosok dia di situ. Ini Mas. Gak apa-apa mas, nemenin. Itu kemunculannya itu biasanya tiap jam-jam berapa dan hari-hari apa tertentu atau tiap malam itu? Hampir setiap malam, Jam-jam berapa biasanya? mulai maghrib. Jadi mulai maghrib itu sampai tengah malam, ke danau tadi. Ria, kenapa di daerah ini banyak kuntilanak ini? Kan ini kita kan di Balikpapan ya, dulu kan di Pontianak, Iya. jadi Pontianak itu kuntilanak. Kenapa di Balikpapan ada terus? Saya sih kalau misalkan lihat dulu kisahnya Mas, ada sosok laki-laki Bu di sini seperti kayak orang pintar gitu. Oh, orang pintar. Orang pintar itu dia mempunyai beberapa dia kuntilanak suka di rumah dia dan ada yang suka sama beliaunya Mas Tukul. Nah gitu, dan sekarang udah meninggal sih. Cuman itu dulunya seperti itu. Jadi dia kayak ngumpulin banyak kuntilanak di tempatnya dia gitu. Jadi pas dia meninggal, jadi si sosok kuntilanaknya ini muter-muter. Iya, mencari sosok laki-laki. Makanya saya suka godain karena kebanyakan memang genit. Aduh, parah dia. Nah, dia rame-rame. Berapa orang? Di situ tadi udah datang. Nah, nih yang goyang nih barusan. Nah, barusan terbang ke situ tuh Mas. Tuh. Nih, goyang dia terbang ke situ ngelewatin daun. Apa ada sosok kuntilanak yang bisa diajak komunikasi nih? Saya lihat sosok wanita satu, dia berdarah-darah Mas. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Maya? Lamayana? Aroma baunya. Rasakan perutnya. Mbak Ria, apa itu Mbak Ria? Ya. Merasakan perutnya.
Ria tadi kan menarik itu, ajak komunikasi, terus keluar terus sampai nggak bisa bicara karena mungkin neken. Ya ini apa dia yang saya lihat dulunya dia hamil 5 bulan. Dia dibunuh sama adik iparnya Mas. Ada banyak tusukan, terus banyak pukulan di kepala, sama terakhir dia dijerat lehernya. Makanya dia nggak bisa susah ngomong karena di sini dijerat. Kenapa sampai melakukan hal itu iparnya? Apa dia yang melakukan? Ada masalah keuangan. Oh, masalah keuangan. Cerita tentang sosok perempuan yang berkeliaran yang di sini sama seperti adanya sosok suster muter yang di Palangkaraya. Nah, itu waktu saya penelusuran itu ada rumah kosong, ada suster muter yang rumah dijual nggak lama itu kulaku di situ ada pohon beringinnya yang tumbuh di tengah-tengah. Dan di situ akarnya sampai memakan tembok-tembok ke kanan kirinya. Nah, seperti apa? Kita lihat. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di rumah terbengkelai Bukit Hindu bersama Ria Winata. Dan kabarnya konon di rumah ini sering berinteraksi dengan warga, sosok-sosok ini, dan ceritanya itu ada suster muter namanya. Jadi bolak-balik muter. Ini baru dengar sekarang ini ya. Biasanya kan suster ngesot, ini suster muter. Ini Mbak Ria merasakan apa ini? Ya Mas, pas tadi masuk, saya udah ngeliat sosok wanita, tapi nggak tahu nih apakah dia suster muter itu, cuman dia berpakaian putih, cuman lihat sebelah terus dia berbalik, dan kalau di atas sih masih banyak ada tante Ki, ada yang lain-lain gitu. Cuman yang sosok wanita itu dari tadi ngintip dari sebelah situ Mas. Gitu, jadi sosoknya baik Mas. Saya masuk. Masuk, jangan kita aku jadi kaget. Assalamualaikum. Aduh, gimana kabarnya Mas Tukul? Dengan Bapak siapa nih? Pak Baduani. Pak Baduani. Pak Baduani, di rumah ini sebenarnya ada apa aja nih? Mungkin latar belakangnya rumah ini kok bisa sampai kosong, sepi, dan auranya tuh sangat luar biasa sekali. Gimana? Ceritakan ke kamera situ boleh? Ya, karena rumah ini kurang lebih 25 tahun kali terbengkelai. Oh, pantesan 25 tahun terbengkelai. Dulunya aja ini nih, akar beringin, nggak kelihatan rumah ini. Ini baru aja dibersihin. Oh, tadinya ketutup sama akar Ketutup, beringin. akar beringin. Beringinnya di Ya, terus dibersihin. Pernah terjadi apa nih? Kejadian apa? Ya, kalau kejadiannya yang jelas saya nggak tahu ya. Ini kabar. Ya, meninggalnya sih bukan di rumah ini sih ya, maksudnya dibuangnya agak ke belakang Mas Tukul, bukan di depan sini, di belakang sana saya rasainnya. Cuman saya belum komunikasi ya, cuman ke belakang. Bener nggak di sosok di sini sering interaksi ini? Iya. Apa misalnya Pak? Contohnya seperti apa Contohnya Pak? gini ya. Dia muncul dari samping pintu itu, pos, itu ada pos di dalam. Oh, ada pos ya. Waktu itu saya nonton film Piala Dunia kemarin. Iya, iya. Nah, lagi nonton. Kira-kira jam subuh kali ya, jam 2 subuh. Dia muncul samping pintu, lewat saya. Saya bilang mau lewat aja. Nah, berapa hari kemudian, Kenapa Mas Tukul? ya, waktu saya nonton TV, saya dicekek. Mungkin dia mau nonton kali, lindung saya. Marah, saya sikut jatuh. Saya nggak sadar, saya lihat tuh nggak ada orang. Saya bilang, oh mohon maaf, nggak sengaja. Nah, saya pindah tempat, geser sedikit, mau nonton aja. Kemudian dia kayaknya nyebrang ke sini. Tapi pas Kadang adalah dia ke suster, belakang sana. Oh, suster muter. muter, ya, namanya suka muter. Kayaknya pemirsa pasti penasaran nih kalau kita nggak masuk nih. Nah, seperti apa energinya? Ikuti terus. Mister Tukul, jalan. Yang bergerak dengan menyeret badan di lantai.
Lazimnya penampakannya berada di lorong-lorong rumah sakit berumur tua. Ada sebuah fenomena unik mengenai hantu suster. Sosok ini tidak berjalan ngesot seperti yang biasa kita dengar. Namun interaksi pun sempat dialami warga di dekat rumah kosong lebih dari 25 tahun ini. Ada yang kencing kan, ada yang kata amang lo dari leher gitu. Misteri apa dibalik penampakan suster muter ini? Bagaimana bisa interaksi fisik terjadi di antara dimensi astral dari sosok suster dengan dimensi manusia? Mbak Ria, apa itu Mbak Ria? Ya, tadi yang saya bilang yang tadi masuk lihat cahaya di atas itu. Oh. Yang bunyi ini cepak itu. Tadi yang ada Ya, cahaya itu. ya, Nah, sinar cahaya itu. itu jadi sosoknya ada laki-laki di atas Mas, yang tadi masuk lihat. Pak, maaf Pak, ada cerita apa lagi Pak di sini Pak? Ya cerita lain sih nggak ada tuh. Saya memang suara anjing aja sih. Anjing? Suara anjing. Suara anjing. Padahal di sini nggak pelihara anjing ya? Ada sih, tetangganya ada. Oh. Tapi sering kesini. Oh, biasanya kan kalau misalkan mitosnya kalau misalnya ada suara lolokan anjing, ada makhluk gaib yang lewat biasanya gitu Mas. Jadi mungkin di sini saking banyaknya nih kayak sekarang nih kita datang di sini dan makin banyak tuh dari belakang datang. Dan sosok wanita itu tadi ngintip di situ tuh Mas, yang tadi dibicarakan. Mbak Ria, Iya Mas. tadi menyebut ada sosok pria itu siapa nih? Sama Mas, itu di sini sebenarnya sosok prianya ada beberapa gitu yang di pohon sebelah sana sama yang di atas tadi itu sebenarnya kalau yang di atas itu penunggu yang kemarin dibabat pohon juga. Oh ya. Beringin ya? Ya, dia soalnya tinggal di atas sini gitu dan dia yang biasanya Bapak lihat sering duduk di sana itu dia. Oh ya. Sosok beliau itu dia untuk mencari tempat baru gitu kan, tempat Penunggu pria tadi. Iya. Iya. Nah, ada hubungan nggak sama sosok? Suster ini sebenarnya nggak ada hubungan karena sebenarnya suster itu meninggalnya kan nggak di sini karena dibuangnya sih kayak yang saya bilang tadi di belakang itu. Cuman karena rumah ini sering kosong ya, terlalu lama 25 tahun kosong. Jadi sosok-sosok itu bermunculan gitu. Nah, sekarang sosok suster itu ada di bagian mana nih? Dari sini. Di belakang sih ada yang Muter-muter aja. ya di belakang itu dia Di masih belakang mondar-mandir. sana, mondar-mandir di sana. Mau masuk aja atau gimana Mas? Masuk ya. Ya udah ya Pak, kita langsung aja yuk ke dalam. Penasaran kan? Coba lihat rumahnya aja kayak gini. Gimana Mbak Ria? Aduh kayak sarangnya gitu. Wah ini tempatnya kalau kayak gini. Tempatnya. Ada yang nangis, ada yang nangis. Terus ini ada yang nangis. Apa Ria? Enggak, ada sosok kayak apa? Ada taringnya gitu. Ada taringnya dia keluar dari situ barusan saya kaget dia ngelongok gitu. Bener Pak ini, Pak Badri. Saya Tadi langsung bilang lari taring-taring, dia ngeliat taring juga nih. Saya lihat bagian kepalanya dia itu kan gelap. Itu dia ngeliat lagi soal. Kamar. Banyak banget masukku. Banyak kamar kecil sana. Iya. Banyak sosok. Iya. Bapak pernah masuk ke sini pernah lihat yang lain sosoknya? Kalau malam-malam tuh nggak pernah orang yang muncul, cuma suaranya. Ada yang nangis. Sumbernya masukku. beringin kan di situ. Ada yang nangis. Ada yang nangis pasukku. Itu siapa tuh? Ya. Di atas ya. Yuk, kalau masuk aja yuk langsung. Ya. Di sini banyak banget Wah, sosoknya. luar biasa.
pas di situ ya, di depan saya ini ada sosok kayak banyak bulu gitu. Tuh kan Mas Tukul turun lagi. Wah suaranya. Turun lagi. Kaget. Ini. Turun lagi Mas. Iya turun, bener turun. Turun terus dia harus naik turun gitu. Kalau di depan mungkin energinya mulai keluar kan, tadi udah berasa ya Mas ya. Dan sekarang udah mulai banyak yang ngumpul Mas Tukul, bukan energinya aja. Sosoknya macam-macam Mas Tukul. Nah, sosok suster itu ada di mana? Biasanya ini lewat. Ini lewat tadi muter. Muter lewat. Ya sini. Nah, pemirsa Mister Tukul Jajalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Kita sekarang sudah berada di tengah-tengah yang melihat energinya tuh suster muternya ada di sini sosoknya. Mbak Ria, gimana sosoknya? Nah, di jalan muter-muter di sini. Lalu nih di sini, ada yang lempar-lempar. Memang kalau rumah yang kosong seperti ini mesti lempar-lempar pohon gede. Apa? Sebetulnya di sini pernah ada kejadian apa? Menurut ada yang niup-niup. Apa lo? Ya kejadian yang mayat dibuang itu di sini. Mayat dibuang. Itu kata orang dulu loh, bukan kata saya. Kata orang dulu, bukan kata Pak Bandeni. Nah, Mbak Ria, mungkin komunikasi? Ya komunikasi Mas. Silakan, Mbak Ria. Ya Mas Tukul. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, Mbak Ria Winata akan berkomunikasi ya dengan suster muter ini. Monggo. Sosok suster muter masih menjadi misteri. Untuk lebih memperjelas informasi tentang siapa dan latar belakang apa yang membuatnya selalu berjalan memutar, Ria Winata mencoba untuk melakukan mediumisasi. Ini Mbak Ria udah. Nah, pemirsa sepertinya sudah merasuk. Sekarang kita manggil Mas Ahmad untuk bisa diajak dialog. Mas Ahmad, sini. Nah, silakan Mas Ahmad. Silakan Mas Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu Anda siapa? Oh, muter-muter dia. Jatuh paku kok. Ya, ada apa? Oh. Nama Anda siapa? Boleh saya tahu namanya siapa? Namanya kuat banget sih. Anda sudah lama di sini? Anda sudah lama di sini? Sudah berapa tahun? Tenang, saya tidak akan mengganggu. Tenang. Tenang, saya tidak akan mengganggu. Saya ingin tahu informasi tentang Anda di sini karena kita pernah ada di sini. Apa itu Anda? Pakai bahasa Kalimantan mungkin. Ditanya. Kamu dibunuh? Oh. Nama Anda siapa? Boleh saya tahu namanya siapa? Namanya kuat banget sih. Anda sudah lama di sini? Anda sudah lama di sini? Sudah berapa tahun? Tenang, saya tidak akan mengganggu. Tenang. Tenang, saya tidak akan mengganggu. Saya ingin tahu informasi tentang Anda di sini karena kita penasaran dengan suster muter yang ada di sini. Apa itu Anda? Pakai bahasa Kalimantan mungkin. Ditanya. Kamu dibunuh? Oh. Gimana di belakang? Pos paku kok. Iya, saya tahu di belakang sana ya. Di dekat pohon ya. Siapa yang membunuh Anda? Warga pribumi? Dibunuh oleh warga pribumi? Dibunuh oleh warga pribumi?
terus sampai sekarang. Oh, masih tidak terima dibunuh ya? Dia masih tidak terima sih dibunuh. Kalau boleh tahu alasannya kenapa kamu dibunuh di sini? Apakah yang membunuhnya pria atau wanita? Pria. Apa karena dia suka sama kamu? Dia jadi suka sama si pusat ini, terus dibunuh dan di belakang. Dia namanya tahu, mungkin masih trauma sih. Kamu mengenal orang itu? Dulu sering terus-terusan dikejar tapi Mbak, kenapa nangis juga lihat? Apa? Dia seumuran saya sih Mas, 20. Dia meninggal dibunuh seorang laki-laki, dan laki-laki itu teman dekatnya. Dan sosok wanita ini sangat menjaga sekali sangat menjaga sekali dirinya sendiri gitu. Jadi dia nggak aneh-aneh gitu loh Mas. Iya. Orangnya nggak aneh-aneh gitu, sampai akhirnya si laki-laki ini minta sesuatu dari sang perempuan ini, dan dia nggak mau gitu. Dia diperkosa terus dibunuh. Dia diperkosa 2 kali. Iya. Sesuai aja dengan cerita orang-orang. Oh bener, sesuai dengan ceritanya kan. Orang-orang dulu kayak gitu. Jadi dia diperkosa, habis itu dia masih hidup Mas. Masih hidup terus disiksa gitu. Dapat beberapa jam kemudian dia siuman, habis itu dia dipaksa lagi dengan orang yang sama masih. Sampai akhirnya dia berontak gitu, untuk yang kedua kali berontak, terus dia dicekek sampai habis itu habis itu dia dipukulin gitu, terus dia diseret, dia dimasukin ke dalam kantong besar, dibuang di belakang sana. Tadi saya coba nanya namanya, dia nggak mau bilang, dia malu gitu, kata dia bilang, saya malu gitu, saya udah nggak bisa jaga diri saya, dan sekarang saya meninggal, saya malu, buat apa saya bilang. Dia sempat ngomong kayak gitu sama saya, jadi dia nggak mau kasih tahu namanya dia. Itu berapa tahun? Dalam? Berapa tahun kira-kira dia kejadian itu? Kejadiannya berapa tahun? Udah lama, jadi dia ini rumah belum ada, dan rumah-rumah sebelah ini juga masih belum ada Pak. Oh, berarti jadi ini masih belum dibangun, ini kayak masih banyak pohon hutan. Apa sosok suster ini yang sering mengganggu ini Pak Badua nih? Iya kali itu persis itu. Ceritanya tuh dengan yang saya alami itu kurang lebihnya segitu. Dia kayaknya semacam mau minta tolong gitu loh. Apakah sosok ini seperti dendam terhadap laki-laki nih Mbak Lia atau Mas Ahmad? kalau cuman kecewa aja sih Mas. Sangat dendam tapi kecewa. Memang kalau saya lihat di raut wajahnya itu kan semacam minta tolong gitu. Oh kelihatan ya Pak ya? Iya. Jadi kayak minta dikasihani. Jadi nggak mau macam-macam kayaknya. Kasian Mas, di belakang punggungnya banyak baret-baret habis dipukulin. Iya sih, yang saya lihat bukan cuma wanita itu, yang saya lihat ada beberapa anak kecil juga yang dibuang di sini. Yang tadi aku bilang di depan banyak anak kecil. Ya, benar, anak kecil dan segala. Mas Ahmad, terima kasih Mas Ahmad, luar biasa sekali memberikan informasinya akurat. Nah, pemirsa, Mister Tukul Jajaran dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, saya bersama Mbak Ria dan tim Mister Tukul Jajaran akan mengeksplor di tempat yang berbeda lagi di sekitar Palangkaraya. Ikuti terus, Mister Tukul. Salam. Ini udah Mas Ahmad, berasa. nih mas, masuk mas. Ternyata tarikan energinya lebih mengarah ke sini nih. Jadi ini saya lihat Mas Ahmad seperti, oh ternyata itu tuh yang sosok putih tadi itu ternyata berdiam di sini nih, di desa ini. Pemirsa masih kelihatan itu apa sayapnya yang berterbangan di situ.
Tapi saya lihat ada energi lain, Mas Samad. Cewek-cewek paling di situ. Ah, itu sosok kuntilanak. Kuntilanak kulit. Matanya makin nyorot nih. Iya. Ini mereka tidak rela ketika saya observasi ke situ karena mungkin terungkap kejadian-kejadian masa lalunya. Saya akan coba telusuri lagi sebenarnya ilmu apa yang digunakan. Saya coba komunikasi dulu. Kekuatannya sangat luar biasa nih, panas banget. Panas banget. Ini udah Mas Ahmad, nih Mas, masuk Mas. Pemirsa, sosok tadi yang saya sebutkan yang punya keilmuan yang terpatahkan masuk ke Mas Ahmad. Assalamualaikum. Selamat malam. Maaf dengan siapa? Hah? Aku benar aku. Asal Kalimantan. Pian ini siapa daerah? Ande Garang. Anak ama, anak bekesa apa nih? Dibunuh lah. Lawan siapa? Oh, kerja mana? Pian kenapa bisa betimpasan kayak itu? Kayak apa kisahnya? Karena kuntilanak. Oh, kuntilanak. Jadi kada suka lah nih kan lah. Ada suka? Suka. Kompak. Kumpang. Dan kumbang. Lawan. Sian. Pinandu lawan kita. Pinandu. Nggih. Salam lah. Salam. Mau balik ke asalnya? Ya, boleh konekan. Jadi terpatahkan semua ilmunya sama fisiknya juga patah-patah. Pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia game di seluruh alam semesta yang indah ini. Ini Mas Ahmad kayaknya sepertinya ada energi yang masuk ke Mas Ahmadnya. Apa ini Mas Ahmad? Iya, tadi ketemu sama ini Mas Tukul, ada salah satu orang yang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Dia ngumpulin kuntilanak. Oh, jadi ada orang yang punya kekuatan terus ngumpulin kuntilanak. Yang tadi itu Mas. Iya. Mas tolong puas Mas, puas. Sama tadi yang merasuk ke Mas Ahmad itu orang yang itu ya? Iya, orang yang mengumpulkan. Mas tolong puas Mas, puas.
yang merasuk ke Mas Ahmad itu orang yang itu ya? Iya, orang yang mengumpulkan, yang punya kekuatan itu Mas Tukul. Dan beliau ini bertarung sama Ki Hajar Ma'naf kalau nggak salah. Ke daerah setempat sini pokoknya yang punya ya zaman dulu dan dia ditebas lehernya sama kuntilanak yang itu jadi mungkin mereka belum tempatkan lagi di mana karena jadi mau dikumpulin terus orang yang meninggal jadi dia menyebar masih keliling di situ ya karena dia kumpulinya di situ, dia mau balik kemana ya. Lah ini serem banget, kisahnya serem banget. Jadi kuntilanaknya itu bukan satu tapi banyak sekali. Menurut dari penglihatan Mas Ahmad itu dulu ada orang suka ngumpulin masyarakat itu harusnya itu 20 tahun. Cuman ketika baru nyampe 17 tahun udah terpatahkan oleh ilmu yang lain. Dan dia beserta terus sekitar luas ini yang memandang orang-orang pinter dan akhirnya terbunuh. Dororok terus kakinya ini para peta kebebasan para lo dan tantangannya juga para terjadi di tadi ke masukkan dan masa sama jadi kan ini si sorot gitu kan nggak bisa satu jalan dan supaya tempat ini biar nyaman, warga tidak dihantui oleh kuntilanak. Ini gimana tuh Pak? Jadi kuntilanak itu kan identik dengan pohon-pohon, terus juga ada pisang-pisang dan sebagainya. Lebih baik ini secara logikanya aja dibersihkan, ya dirapikan, terus yang pohon-pohon yang memang nggak perlu ya nggak usah. Artinya lebih nyaman lah untuk kerindangan dari pohon-pohon itu. Kedua tetap ini terinasinya dengan doa-doa dan keyakinan agama masing-masing. Kalau begitu Bu RT, Bu Sumarni terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku yang kurang berkenan hati Mr. Tukul Jalan-Jalan. Semoga acara ini bermanfaat oleh semuanya. Saya juga terima kasih atas kedatangan Mas Tukul dan kru. Mudah-mudahan dengan acara ini ada solusi yang terbaik untuk warga saya. Salam hormat buat warga saya. Nah, Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib seluruh alam semesta yang indah. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda yang ada sejarahnya, legendanya, misteri, mitos, serta urban legendnya, kearifan lokalnya. Pokoknya terus stay tune terus di Trans 7 yaitu Mr. Tukul Jalan-Jalan.